diundang ke Banten, tidak siap. Iya, nah diajak diskusi kedua pun ada laporan antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Ahmad. Antum mengatakan bahwa berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai 1, talak 2, talak 3 pun tak apa sama saya, Kiai Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa dan saudara sekalian, pada kesempatan ini kita melihat video Tengku Kalimuda beberapa bulan yang lalu, di mana beliau menyadari bahwa tesis Kiai Imad itu tidak bisa dipaksakan, karena tesis Kiai Imad belum sempurna, karena perlu pembuktian dan pengujian lebih lanjut. Terkadang Tengku Mudakari memang menyadari hal demikian, walaupun dia mengutarakannya karena kekecewaannya terhadap Kiai Imad. Tetapi terkadang-kadang Tengku Mudakari juga memaksakan kehendaknya sehingga dia dipersekusi di mana-mana. Pun demikian, saudara sekalian, kita berharap Tengku Mudakari ke depannya lebih baik lagi dan lebih arif dalam menyikapi permasalahan lasap daripada Abang Alawi ini. Sebelum kita reaksi lebih lanjut, kita lihat dulu video pernyataan Tengku Mudakari terhadap Kiai Imad. Sampean ngelihat jangklung panjang enggak? Macam ini jadi masalah nasab semakin panjang, teman-teman. Bagaikan panjang jangklung ini. Oke, sekarang kita balik. Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis, ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya, nah diajak diskusi kedua pun ada laporan antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Ahmad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imad menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Ya, boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana. Antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Imad, ya, Ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai 1, talak 2, talak 3 pun tak apa sama saya, Kiai Imad. Karena prinsip saya, Kiai Imad, bukan pembenaran, Kiai Imad. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Imad. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Coba perhatikan. Api rokok mati, teman-teman. Bakar lagi. Korek gak hidup-hidup. Ini gara-gara keramat Kiai Imad kayaknya. Korek gak hidup. Kiai Imad, baca bismillah biar korek bisa hidup. Jadi Kiai Imad, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Kiai Imad, mereka juga sudah memahami
Sahabat, pemirsa dan saudara sekalian, itulah video Tengku Muda Kari beberapa bulan yang lalu. Kita lihat Tengku Muda Kari memang sangat kocak dalam menyampaikan orasi. Memang cocok sebagai pendakwah masa kini. Dan di sini kita dengar apa yang diutarakan oleh Tengku Muda Kari terhadap tesis Kiai Iman yang perlu pengujian tindak lanjut di depan para ilmuwan, khususnya ilmu nasab, dan juga perlu dikoreksi kembali di hadapan penguji tesis nantinya. Apalagi Kiai Iman, dia tidak pernah hadir langsung pada acara debat, dan juga dia tidak bisa hadir pada acara debat kedua katanya. Sehingga pengujian ini tidak bisa dipaksakan untuk memvonis bahwa apa yang diutarakan oleh Kiai Iman ini sudah benar 100%. Tengku Muda Kari lebih lanjut mengatakan bahwa tesis Kiai Iman ini haruslah diuji dengan dihadiri langsung oleh Kiai Iman tanpa mewakili. Kita lihat pada perdebatan yang telah lalu, Kiai Iman ini hanya diwakili oleh Tengku Kari, yang pada akhirnya Tengku Kari ini megap-megap, tidak dapat mengemukakan argumennya secara sempurna, dan bahkan ditertawakan oleh peserta-peserta lainnya. Tengku Kari Muda mengatakan walaupun demikian adanya, dia masih tetap pada pendirian Kiai Iman, artinya masih berada di belakang Kiai Iman, walaupun Kiai Iman ini sudah mengabaikannya. Ini terbukti ketika Tengku Muda Kari mengatakan bahwa Kiai Iman ini tidak lagi mempedulikan Tengku Muda Kari, telepon tidak diangkat, mungkin ada yang lainnya, tetapi Tengku Muda Kari masih di belakang Kiai Iman karena dia berstatement bukan dibenarkan, tapi mencari sebuah kebenaran. Ini lucu juga sebenarnya. Tengku Muda Kari ini mengutarakan apa yang sebenarnya tidak bisa diutarakan terhadap kawan seperjuangannya, tetapi mungkin karena kekecewaannya kepada Kiai Iman, maka dia mengambil sikap untuk menyampaikannya. Artinya sebagai bahan proposal baru untuk Kiai Iman. Tetapi saudara sekalian, walaupun bagaimanapun, kita menyikapi hal ini dengan hati yang tenang, tidak terhasut dan terprovokasi. Karena banyak komentar-komentar juga Tengku Muda Kari ini, kita lihat bahwa Tengku Muda Kari ini digunakan sebagai tumbal. Ini pada komentar-komentar netizen. Tengku Muda Kari hanya dijadikan sebagai alat untuk bergerak ke sana kemari, sehingga Tengku Muda Kari mengalami persekusi. Semoga kedepannya tidak ada lagi kisruh tentang nasabah Alawi ini. Kalaupun memang ya tesis Kiai Iman ataupun bukan tesis Kiai Iman, kita harus islah, kita harus bersatu padu. Tidak boleh sesama muslim memprovokasi, tidak boleh sesama muslim hancur menghancurkan. Akan menjadi sebuah oten menarik bagi agama sebelah ketika kita bertengkar sesama. Hanya gara-gara nasab, hanya gara-gara berebutan pangkat habaib, umat Islam Indonesia harus terpecah belah, dicerai-berai oleh urusan-urusan yang sebenarnya masih banyak urusan lain yang harus kita pikirkan. Kemaslahatan ummah itu yang lebih utama. Persaudaraan, ukhuwah Islamiyah itu yang lebih penting. Apabila ada perdebatan-perdebatan dan perselisihan pendapat, maka tentunya kita harus bermusyawarah secara baik, sejuk. Apabila ada pertengkaran, tentunya harus ada sebuah islah atau perdamaian, sehingga kita selaku umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam yang kuat, yang disegani baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tengku Kari Muda
lebih arif dalam menyikapi permasalahan sehingga tidak timbul gejolak di sana sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.